momen couple ya. Couple itu bahasa bukunya couple. Couple pasangan gitu ya. Karena ini momen yang khas memang. Momen couple ini dibuat oleh dua gaya yang dua atau sepasang gaya kalau dalam bahasa bukunya, sepasang gaya yang sama tapi arahnya berlawanan ya. Jadi kalau ini kita sebut F, yang satunya arahnya arah minus F ya. Besarnya sama. Jadi ini besarnya sama, satunya lagi ada di sini gitu ya. Ini minus F. Ya. Atau karena arahnya sudah panah, saya buat F aja ya, biar tidak membingungkan Anda. Ini F juga. Arahnya sama, garis kerjanya, arah sejajar, garis kerjanya demikian. Tapi berlawanan arah. Kalau satu ke sana, yang satu ke sini. Dan keduanya tidak segaris. Ya tentu saja ya, kalau ini berdua jadi segaris, jadi hilang, habis, nggak ada apa-apa. Ya. Nah, ini namanya couple ya. Nah, ini namanya couple dulu ya, belum momen ya. Tapi ada sifatnya yang menguntungkan untuk kita yang bisa kita gunakan menjadi momen couple. Ya. Kalau saya harus mencari momen terhadap satu titik dari kedua gaya ini, misalnya di mana lah? Di sini dulu gitu ya. Titik A gitu ya. Saya ingin tahu MA. Kalau mencari momen ke A untuk gaya ini, Anda harus cari tahu ini ya. Jarak itu. Ini garis kerjanya, bukan gayanya yang diperpanjang, garis kerjanya. Gayanya segini aja misalnya. Ini garis kerjanya. Itu jarak dari A ini ke gaya yang satu. Ya. Ke gaya yang satunya, karena dia sejajar, tinggal diteruskan aja kan ya. Ke gaya yang satunya segitu gitu ya. Jadi kalau ini saya sebut sebagai D, ini D1 aja ya, biar berbeda. Maka MA, momen terhadap titik A dari kedua gaya ini, saya hitung yang jauh ini dulu, adalah F dikalikan D tambah D1 ya. Arahnya searah jarum jam. Jadi momennya adalah F D tambah D1. Ya. Itu momen dari gaya yang ini saja baru ya. Dari gaya yang satunya, yang F ini, arahnya berlawanan terhadap titik A, berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi tandanya kurang. Kurang F dikalikan jaraknya D1. F D1 dan hasilnya FD, FD1, FD1-nya hilang. F kali D arahnya searah putaran jarum jam ya. Ya, positif kan ya, searah putaran jarum jam. Oke, kalau saya punya titik yang lain, katakan titik B di sini. Titik B-nya kita perlu satu jarak lagi. Katakan ini. Ini D1, ini D2 ya. D2 itu jarak dari B ke garis kerja F yang satu ini. Maka MB dari kedua gaya ini itu adalah F, jaraknya harus ditunggu. Nah, gitu ya. Kalau ini D, ini D2, jarak dari garis kerja gaya F ini ke B itu adalah D dikurangi D2 ya. Jadi momennya masih searah putaran jarum jam untuk ini. F dari D dikurangi D2 itu adalah momen dari gaya ini terhadap D. Nah, momen dari gaya yang satunya, yang F ini, terhadap titik B ke sana masih searah jarum jam, jadi tandanya tambah. Searah jarum jam, dari F ini dikalikan D2. Hasilnya kalau saya jumlahkan, ini ada FD dikurangi FD2 ditambah FD2, dapatnya FD. Masih positif nih ya, kan kita menganggapnya semua positif tadi. F-nya dan D-nya semua positif, jadi arahnya memang searah jarum jam. Kalau kita lihat sama nih ya. Momen dari kedua gaya ini terhadap titik A dengan momen dari kedua gaya ini terhadap titik B sama. F kali D jadinya. Kalau saya punya titik C yang lain, nih
Yang ketiga misalnya di situ. Misalnya ini jaraknya D yang keberapa lagi? D1, D2, ini D3 gitu ya. Begitu. Ya, kalau diteruskan ke sini ini begini gitu ya. Nah, kalau saya perlu mencari momen terhadap titik C dari kedua gaya ini, F dan F yang ini, maka ini ngasih momennya sekarang ke arah sana, berlawanan putaran jarum jam. Jadi ini minus F kali D3. F kali D3, begitu. Dan yang ini juga berlawanan putaran jarum jam ke sana ya. Jadi minus lagi. Berlawanan. Searah ya, maaf. Ini berlawanan, yang ini searah. Ini searah ke sana ya. Jadi tambah F yang bawah. Dikalikan jarak ini tadi D ditambah D3. Dan ini kalau dijumlahkan, ini minus FD3, ada FD, ada FD3 lagi di sini. Jadinya FD lagi. Searah jam-jam ya. Jadi kalau Anda lihat 3 contoh ini kan sembarang ya, D1-nya boleh dikasih angka berapa saja. Jadi semua A yang ada di sisi sini, hasilnya pokoknya segini momennya ya. Mau berapapun nilai D1-nya. Ada B yang posisinya di antara kedua gaya ini, berapapun nilai D2-nya diwakili oleh yang ini. Ada C yang berada di sebelah sana, berapapun nilai D3-nya diwakili oleh yang bawah ini. Dan kita sudah tunjukkan bahwa dimanapun titik yang kita pilih, A-nya boleh di mana saja sebelah sini, B-nya boleh di mana saja di antara keduanya, C-nya boleh di mana saja di sebelah sana ke atas. Momen dari kedua gaya itu terhadap semua titik itu nilainya sama. Hanya ditentukan oleh gaya F-nya. Ini sama-sama F. Dan jarak di antara kedua gaya F ini. Jadi M-nya, momen dari kedua gaya ini terhadap titik manapun, nggak ditulis nih indeksnya, titik manapun itu selalu F kali D. Ini sifatnya dari couple ini ya. Kalau ada dua gaya sama besar, berlawanan arah, tidak segaris, maka momen dari mereka berdua terhadap titik manapun itu sama dengan nilai gaya tersebut dikalikan jarak di antara kedua garis kerja gaya tersebut. Tidak perlu mikir titik yang lain itu ada di mana. Ya. Begitu. Jadi ini Anda lebih mudah nyarinya gitu ya. Begitu ada gaya yang sepasang, udah pasangkan aja. Jadi kalau kita bicara body misalnya, kalau sudah ada bodinya, di sini ada gaya F, di sini ada gaya F yang lain, dan ini boleh digabungkan, artinya minimal sliding vector itu tadi ya, fixed vector nggak boleh ya. Keduanya bisa momen dari keduanya ini terhadap titik ini, titik mana, sama besarnya, yaitu F dikalikan jarak di antara kedua gaya ini. Kalau ada gaya yang lain, misalnya banyak itu gayanya. F1, F2, tapi F1 sama dengan F2 gitu ya. Atau saya tulis F1, F1, F2. Yang dua ini kita anggap sebagai couple, sehingga momen dari keduanya itu selalu dari F1 dikalikan jarak di antara keduanya. Nah, tinggal nanti ditambah dengan momen akibat gaya yang lain ke titik yang sama ya. Gitu. Ini sifat momen couple seperti ini. Nah, momen couple ini kalau dia bekerja di body ya, bisa digambarkan satu-satu seperti itu, atau kadang-kadang digambarkannya dua-duanya sekaligus. Jadi begini. Gitu, gini, misalnya ya. Jadi, dan langsung identitas momennya ya. Jadi ini M yang besarnya adalah FD. Ya, satuannya gaya kali jarak ya, momen ini. Newton meter gitu, atau Newton milimeter, kilonewton meter, kilonewton milimeter misalnya. Jadi bisa digambarkan begini kalau sudah di body ya. Atau kalau enggak langsung aja begini. M gitu ya. Yang nilainya sama dengan satu nilai gitu lah ya. Jadi digambarkan begini atau begini dengan langsung nilai momennya, atau begini, ini sama, ini couple juga. Nah, kalau di body biasanya disebutnya langsung momen aja ya. Jadi satu buah body itu bisa menerima gaya yang biasa yang tadi.
F1 ada gaya yang dua, ada juga misalnya momen couple gitu ya. Nah, langsung ditulis gini aja. Nah, begini akan lebih mudah nanti kita mensortirnya. Yang ini menyebabkan gayanya bodinya pingin pindah ke arah sana, yang ini pingin pindah ke arah sana, yang momen ini pingin memutar gayanya gitu ya. Nah, momen dari couple ini yang digambar seperti ini terhadap titik manapun sama ya sebesar nilai M ini.